dengan mengklik tombol N, kemudian klik Live Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan. Untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu ataupun karirmu baik melalui web ataupun melalui aplikasi yang sudah diunduh di handphone, dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Begitu ya. Jadi sebelum ikut webinar pastikan dulu kolom webinar atau nomor webinar yang ada di aplikasi aktivitas. Silakan dicek lagi, pastikan sudah centang hijau. Gitu ya. Demikian untuk pengumumannya nih rekan RCK. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kita kali ini, kita akan membahas mengenai program kita yaitu mengenai kompeten menjual barang dan jasa bagi tenaga penjual retail. Di antara rekan-rekan mungkin banyak yang sudah memiliki pengalaman ya dalam hal menjual barang atau jasa, mungkin sudah pernah punya toko atau sudah pernah punya laundry misalnya gitu ya. Nah, dalam penjualan ini tidak melulu harus kita seperti apa ya, ya udah deh yang penting jualannya laku gitu ya, nggak melulu seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah pelayanan. Sepakat nggak? Kalau misalnya saya nih datang atau misalnya rekan-rekan nih ada yang datang ke sebuah toko, misalnya Mbak Rizka Damayanti mau beli skincare ke sebuah minimarket yang khusus jual-jual kosmetik misalnya. Terus dilayani dengan baik sama si pelayannya, sama si asisten tenaga penjual tokonya. Kita dikasih referensi ini loh Mbak Rizka, ini pilihannya nih misalnya, mana nih yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya Mbak Rizka. Dibandingkan dengan kita misalnya Mbak Rizka datang ke sebuah toko, terus kebingungan sendiri misalnya nyari-nyari sendiri, baca-baca sendiri yang ada di displaynya gitu ya, tanpa ada penjelasan atau bantuan dari si asisten penjualan tokonya. Kira-kira nih kalau misalnya ada dua pilihan seperti itu, rekan-rekan mau pilih yang mana? Pelayanan yang baik seperti yang pertama atau pelayanan yang seperti yang kedua, yang menurut kita kurang baik, artinya dibiarkan nih pelanggannya merasa kebingungan gitu ya mencari produk yang dia butuhkan. Sedangkan misalnya kita butuh referensi gitu ya. Kira-kira mana sih yang bagus produknya? Biasanya kan mereka lebih tahu, betul nggak? Harusnya sebagai penjual mereka lebih tahu bagaimana produk yang baik gitu ya, mana yang kira-kira cocok untuk kita, kitanya ditanyain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memilih yang pertama, pelayanannya baik gitu ya, itu otomatis nanti akan membuat kita sebagai pelanggan merasa senang, merasa dihargai gitu ya. Kemudian kita juga merasa, oh iya deh, kayaknya emang bagus nih di sini pelayanannya dan nggak akan mungkin kita nggak kembali lagi. Pasti kita kembali lagi, datang lagi gitu ya. Mendingan di sana deh, misalnya belanjanya, mendingan di tokonya Mbak Carolina deh. Soalnya Mbak Carolina tuh melayani saya itu dengan baik, hargai banget saya sebagai pelanggannya, misalnya gitu ya. Jadi eh, kita sebagai pelanggan pasti memilih pelayanan yang terbaik ya dibandingkan dengan gini misalnya Mas Kurniawan nih datang ke sebuah toko baju terus dijutekin sama si mbak-mbaknya gitu ya atau mas-mas yang ngelayaninnya misalnya gitu ya. Kita tanya, Mbak ada baju warna ini nggak? Oh nggak ada misalnya. Cuma dijawab kayak gitu. Kira-kira kita bete nggak ya? Kesel nggak dengernya gitu? Loh gimana sih orang saya mau beli kok dilayaninnya kok begitu banget sih? Biasanya kayak gitu ya. Karena bagaimanapun ya, bagaimanapun kita sebagai manusia ingin dong dihargai, betul nggak? Ingin kita dihormati juga, apalagi kita sebagai pelanggan, kita yang punya duit loh. Kita yang mau beli barang-barang kamu loh. Kita yang mau beli jasa sama produk kamu loh. Gitu ya. Tapi kok kamu pelayanannya kayak gini banget sih? Yang akhirnya apa? Ingat nih, pelanggan itu kan ekspektasinya, keinginannya, kebutuhannya berbeda-beda ya. Sepakat nggak? Semuanya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya keinginan mereka ini, kita ngikutin keinginan mereka satu persatu, kita juga belum tentu mampu. Betul nggak? Yang kita perlukan adalah bagaimana cara kita memberikan pelayanan dengan baik kepada mereka, gitu ya. Supaya apa ya? Supaya mereka nanti betah, supaya nyaman, gitu ya, belanja di tempat kita. Kemudian mereka juga nggak akan kapok nih, pasti nanti akan datang lagi someday, gitu ya, balik lagi ke toko kita. Pernah nggak datang mungkin ke sebuah toko, kemudian di toko tersebut tiba-tiba misalnya si pelayannya atau tenaga penjualnya ini cerewet banget, bawel banget mungkin gitu ya. Pernah nggak? Mungkin pernah ya mengalami gitu, datang ke toko terus kitanya yang dibawelin, ditanyain terus, "Mbak mau cari apa, Mbak? Butuhnya apa, Mbak? Yang kayak gimana ya, Mbak?"
terus aja ditanyain misalnya gitu. Mungkin pernah ya. Nah, sebetulnya kalau kriteria pelayanan seperti itu termasuk baik atau enggak? Saya boleh ya minta pendapatnya ya. Boleh diaktifkan mic-nya ya. Boleh sama Mbak Ei Susilawati nih. Diaktifkan mic-nya silahkan. Diklik tombol mic-nya. Boleh ya minta pendapatnya ya. Silakan. Untuk rekan-rekan yang masih menggunakan merek-merek handphone, nama-nama laptop, handphone, dan lain sebagainya, silakan boleh diganti sesuai dengan nama yang terdaftar di kartu prakerjanya ya, supaya tim kami mudah untuk memverifikasinya. Silakan. Halo Mbak Eis, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Gimana nih kalau misalnya ada tadi yang saya tanyakan? Bisa diulang nggak? Oke, sebentar, ada yang masih join. Ya. Oke. Ini rekan-rekan mohon maaf nih sekali lagi nih. Absensinya diketikkan nama ya, diketikkan nama, nomor handphone, kemudian nama program dan juga alamat email ya. Jangan ditulis hadir aja. Ditulis nama lengkapnya juga ya. Oke. Kemudian kamera depan wajib nyala ya supaya tim kami mudah untuk verifikasi. Oke, Mbak Eis nih. Tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya jadi lupa juga ya? Oke. Mana ya tadi Mbak Isnya hilang lagi nih. Oh ini dia. Saya pin dulu deh biar nggak hilang nih Mbak Isnya. Oke. Mbak Is, kalau misalnya kita datang ke sebuah toko, saya ganti pertanyaannya boleh ya? Saya lupa nih. Ya, Gak apa boleh, ya. boleh. Gini, jadi misalnya Mbak Is datang ke sebuah toko, terus kita dilayani dengan tadi pelayannya yang cerewet banget, yang bawel banget, yang terus-terusan nanyain kebutuhan kita apa. Kira-kira sikapnya Mbak Is gimana kalau mendapatkan pelayanan seperti itu? Ya, sebenarnya sih agak risih juga gitu. Agak risih ya. Kalau kalau dikasih pertanyaan kayak gitu. Ditanyain misalnya Mbak butuhnya apa, padahal kita misalnya lagi lihat-lihat nih, biasanya kalau kita ke supermarket gitu kan semuanya udah Ya, dipajang ya, terus ya pasti lihat-lihat dulu gitu. betul lihat-lihat dulu ya. Begitu kan pernah mungkin Mbak Ais juga ya mungkin atau yang lain juga nih rekan-rekan yang lain, begitu datang ke toko kita pegang barangnya udah langsung tuh kayak radio nyala ya kan, itu loh Mbak bagus bla Iya bla bla sih. bla bla bla. Pernah ya, Ya, kurang iya nyaman ya, langsung dijelasin. Iya. udah jelasin ya kurang nyaman ya. Oke, Ya. makasih banyak nih Mbak Ais ya untuk Ya. pendapatnya nih. Kalau kita ketemu sama asisten penjualan toko atau apa namanya pelayan toko, mungkin kita kenal pelayan ya, pelayan tokonya seperti itu, biasanya kurang nyaman ya, bikin kita jadi risih seperti yang Mbak Lis tadi bilang ya. Kayaknya kok apaan sih? Ngapain sih ngomong-ngomong orang aku nggak nanya kok misalnya gitu ya. Karena balik lagi gini loh, kita sebagai penjual harus tahu ya karakter pelanggan seperti apa. Kita bukan yang apa namanya, bukan yang wah kita paranormal harus tebak nih pelanggannya kayak gimana, bukan seperti itu juga gitu ya. Artinya kita harus tahu, kita harus jeli sekali untuk melihat bagaimana kebutuhan pelanggan. Oke, saya akan share dulu nih bagaimana sih sebetulnya pelayanan yang baik gitu ya, yang harusnya kita bisa tunjukkan kepada pelanggan ketika kita sedang melayani mereka, ketika mereka berbelanja terutama di toko kita gitu ya. Oke. Nah, ini dia rekan-rekan. Untuk kriteria pelayanan yang baik ya. Sudah terlihat ya slide-nya ya. Oke nih, misalnya Mbak Meli nih. Mbak Meli sebagai tenaga penjual tokonya. Kemudian di sini dibutuhkan sebagai pelayanan yang baik ini dibutuhkan ketepatan waktu pelayanan ya, termasuk di dalamnya untuk menunggu selama transaksi maupun proses pembayaran. Jadi biasanya kalau misalnya kita terutama nih bergeraknya misalnya di bidang jasa, misalnya Mbak Meli punya laundry. Oke nih, laundry misalnya kita iklanin atau kita promo, misalnya kan biasanya kita pasang spanduk ya, pasang spanduk di depan tokonya misalnya. Terus kita tulis di situ laundry 2 hari selesai misalnya. Nah, ketepatan waktu ini perlu diperhatikan nih. Kenapa? Karena itu bagian dari promosi kita ya, 2 hari selesai. Dan kita juga harus tepat dengan waktu yang sudah kita berikan atau kita iklankan tersebut gitu. Jadi jangan sampai misalnya Mbak Mel punya laundry, iklannya atau promonya di situ 2 hari selesai. Tapi ternyata begitu si pelanggannya di hari kedua datang, aduh Kak mohon maaf ya belum selesai soalnya lagi banyak banget nih. Nah, jadi jangan sampai itu ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena setelah itu nanti pelanggannya pasti kecewa. Siapa tahu misalnya yang dicuci itu baju seragam yang harus digunakan besoknya misalnya gitu ya. Wah repot tuh. Ya enggak? Nanti waduh gimana dong itu kan seragam saya pasti udah komplainnya udah pasti ada itu nanti. Gitu ya. Nah, untuk kita yang misalnya apa namanya memperhatikan ketepatan waktu pelayanan ini,
Oke nih, misalnya apa namanya, Mbak Lutfi Alfiana simpan laundryannya atau baju kotornya di tempatnya laundry Mbak Meli nih. Tanggal 1, berarti tanggal 2 atau tanggal 3 udah bisa diambil ya. Nah, datang nih Mbak Lutfinya ke tempat Mbak Meli tanggal 3. Terus misalnya pas mau diambil, Mbak pesanan saya, laundryan saya, oh iya ini udah selesai. Seneng nggak Mbak Lutfi kalau seperti itu? Seneng nggak sama pelayanannya? Kalau misalnya ternyata sesuai nih dengan prediksinya Mbak Lutfi gitu ya, sesuai dengan hari yang sudah dijanjikan sama Mbak Meli sebagai penyedia laundrynya. Kira-kira Mbak Lutfi gimana? Senang nggak sebagai pelanggan? Boleh diaktifkan mic-nya ya? Silakan. Oke, masih ada yang Ya senang Mbak, soalnya dia kan tepat waktu untuk buat waktu. ininya laundrynya itu. Apalagi kita kan untuk laundry itu biasanya kan pengennya begitu masuk berapa Iya. hari udah jadi gitu. Iya, harus sesuai ya. Berarti dengan yang tadi misalnya Ya, apalagi kalau sudah dipajang ada spanduk dan sebagainya, 2 hari berarti harus tepat gitu ya, nggak boleh meleset nih gitu. Oke, Mbak iya, Lutfi. Seneng ya sebagai pelanggan ya kalau misalnya dilayani tepat iya, waktu seperti itu ya. pasti Oke, senang makasih. sekali ya. Seneng ya. Ya, Kapok nggak kira-kira? Pasti mau lagi nggak pakai jasanya Mbak Meli sebagai pemilik laundry misalnya? kalau pelayanannya bagus otomatis saya tetap langsung di situ. Cuma Jadi kalau langganan ya. pelayanannya aduh ya jadi mikir-mikir lagi kalau mau jadi pelanggan di situ mesti ganti Oke, lagi. iya. Oke. Makasih banyak nih Mbak Lutfi ya pendapatnya Iya, ya. sama-sama. Bener ya, kalau misalnya pelayanannya bagus ya siapa sih yang nggak mungkin pelanggan kita kabur kalau pelayanan kita bagus, betul nggak? Nggak mungkin mereka datang cuma 1 kali, pasti berulang kali, minimal 2 atau 3 kali pasti datang lagi, gitu ya. Kecuali misalnya udah jadi udah pernah datang 2 atau 3 kali, kemudian di kali keempat kita kecewakan. Nah itu harus bisa hati-hati juga tuh ya, gitu sebagai penyedia jasa terutama gitu. Apalagi kalau misalnya Mbak Yatinah nih, laundry baju anaknya ke tempatnya Mbak Meli. Ternyata baju anaknya ketukar sama baju anak yang lain misalnya gitu ya. Karena misalnya digabungin misalnya gitu, apa dicucinya digabungin di satu mesin cuci nggak dipisah sesuai biasanya kan harusnya dipisah misalnya sesuai dengan pelanggannya masing-masing gitu ya supaya nggak kecampur sama yang lain. Ternyata malah baju yang lain anak yang lain kebawa sama Mbak Yatina misalnya gitu ya. Wah itu udah pasti repot tuh. Pasti kita nggak akan mau deh pakai jasa laundrynya Mbak Meli gitu ya. Bajuku kok ketukar-tukar mana baju? Ah udah pasti repot itu ya. Pasti komplainnya bukan cuman, Mbak gimana sih? Bukan lagi kayak gitu. Udah pasti mungkin gebrak meja lah, marah-marah udah, pasti kata-katanya udah sumpah serapah udah pasti keluar semua gitu ya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Pelayanan yang baik yaitu ketepatan waktu pelayanan. Apalagi kalau kita punya toko, ya kalau punya toko. Pernah nggak belanja, terus tiba-tiba nih misalnya datang ke warung, warung dekat rumah misalnya gitu ya. Iya sebentar, tunggu ya sebentar, lagi sholat. Sebentar itu tiba-tiba udah setengah jam misalnya. Pernah nggak? Kesel ya nungguinnya berdiri aja. Mana sih kok nggak datang-datang nih yang mau layanin? Biasanya kayak gitu. Terus kita udah beli, udah panggil-panggilin, nggak keluar-keluar misalnya orangnya gitu ya. Pernah mungkin ya mengalami seperti itu ya. Itu juga sama nih, gitu ya, sebagai kita penyedia jasa atau produk atau kita yang punya warung, punya toko gitu ya, punya kios. Nah, harus perhatikan ya ketepatan waktu pelayanannya. Jangan bilang sebentar tapi sebentarnya 1 jam, misalnya jangan ya. Sebentar itu nggak lebih dari 5 menit biasanya gitu. Jadi silakan perhatikan ketepatan waktu pelayanannya. Lalu akurasi pelayanan juga. Jangan sampai gini, misalnya nih kita punya toko, punya apotek misalnya. Mas Muhammad Amali nih, saya panggilnya Mas Amali aja ya. Mas Amali Zikri misalnya punya apotek nih di rumahnya, buka usaha jual obat misalnya. Terus ada nih pelanggan yang datang nih, datang terus minta obat. Duh saya sakit gigi nih Mas Amali, obatnya apa ya? Oh ya, dikasih obatnya misalnya obat sakit perut misalnya gitu ya. Wah, nggak nyambung kan? Yang sakit apa dikasihnya apa misalnya gitu ya. Terus misalnya si pelanggannya juga nggak tahu gitu ya, percaya aja nih sama kita karena oh iya Mas Amali kan misalnya apoteker, terus tahu lah obat mana yang paling tepat misal untuk saya sakit gigi. Terus dia minum-minum udah beberapa hari datang lagi, Mas obat yang kemarin kok kurang manjur ya misalnya gitu ya. Dibawa nggak bu obatnya? Begitu dilihat lagi sama Mas Amalinya, loh kok saya ngasihnya obat sakit perut misalnya gitu, padahal sakit-sakit gigi. Nah itu juga harus diperhatikan gitu ya akurasi pelayanan. Jadi harus bisa meminimalisir kesalahan dalam pelayanannya gitu ya ataupun dalam transaksinya. Apalagi kalau kita misalnya ngasih uang kembalian, lebih ngasih uang kembaliannya, wah pasti rugi kita dong, betul nggak? Kadang ada tuh kalau misalnya untuk sekarang ini kan ada kalkulator ya, kalau misalnya punya warung nih, aduh saya kalau hitung-hitungan udah lumayan besar, misalnya nominalnya saya agak kerepotan nih. Boleh kan pakai kalkulator, betul nggak? Kalau di minimarket atau supermarket sih kan udah ada
udah ada mesin kasir ya, itu secara otomatis udah enak tuh. Tapi kalau misalnya ternyata Mas Faisal nih mau coba buka warung gitu ya, terus ada orang yang belanjanya banyak misalnya, ngitungnya kalau itu udah nggak bisa di luar kepala lagi gitu ya, harus pakai kalkulator, silakan pakai alat bantu ya supaya kita nggak rugi. Jangan-jangan misalnya masih uangnya 300.000, habisnya misalnya 287, kita kebingungan, kita ngasihnya 30.000 kembaliannya misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti kan rugi kita sendiri, ya kan? Jadi silakan nanti akurasi pelayanan ini harus betul-betul diperhatikan juga. Kemudian sopan santun dan juga ramah ya, jangan jutekin pelanggannya, jangan sampai pelanggannya kabur gara-gara sikap kita, kan gak lucu ya. Mereka udah datang, apalagi kalau misalnya pelanggannya anak-anak gitu ya, remaja yang biasanya agak rese ya, banyak maunya, banyak tanyanya, Bu kalau yang ini gimana? Pak kalau yang ini gimana? Kalau ini enak gak sih? Ini bagus gak sih? Nah, dan sebagainya biasanya kayak gitu ya. Ini bahannya gimana nih kalau baju yang kayak gini, adem nggak? Terus cocok nggak ya? Nanti buat foto di Instagram misalnya gitu ya, biar Instagramable nih kayak gimana nih, misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah itu kita harus sabar tuh, harus sopan juga melayaninya, ramah tamah ya, walaupun misalnya pelanggannya nanti, karakter pelanggan kan mungkin nanti ada yang jutek, ada yang pemarah ya, ada yang kemudian maunya tuh walaupun misalnya lagi rame, pengennya diam melulu nih yang diutamain, itu juga ada tuh yang seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan betul ya, sikap kita tetap harus sopan dan juga tetap harus ramah gitu. Kemudian kemudahan mendapatkan pelayanan. Misalnya kita datang ke sebuah toko pecah belah nih. Terus kita misalnya mau minta dibantu mencari, Mbak saya mau cari misalnya buat kado ke undangan pernikahan nih. Mau cari kado misalnya mau cari gelas-gelas yang unik-unik misalnya. Terus kita butuh dibantu ya sama si tenaga penjual tokonya. Tapi ternyata misalnya kita keliling-keliling, kita cari-cari, nggak ada nih orang yang bisa bantu kita, cuma ada kasir misalnya, gitu ya. Kan kasir nggak mungkin ya meninggalkan tempatnya gitu, karena ya itu tadi khawatir nanti ada pencurian dan lain sebagainya, resikonya lebih tinggi lah ya kalau misalnya kasir meninggalkan tempatnya. Kemudian di situ nggak ada lagi nih rekan-rekan yang lain misalnya, istirahat satu, istirahat semua misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang melayani si pelanggannya gitu ya. Jadi perhatikan nih nanti kalau misalnya kita punya karyawan, punya tenaga penjual toko yang untuk menjaga toko kita, kasih tahu gitu ya. Kalau ada pelanggan yang datang, pastikan kita standby. Jadi kalau nanti pelanggannya manggil kita, nah kitanya siap gitu ya. Kitanya udah ada nih yang bisa bantu kita. Udah ada yang bisa bantu pelanggannya gitu ya untuk mencari yang dia butuhkan. Oke, sampai sini jelas ya mudah-mudahan ya. Jadi sumber daya manusianya atau tenaga penjual tokonya itu harus siap, harus sudah standby. Dikala nanti misalnya ada pelanggan yang tanya gitu ya atau pelanggan yang butuh bantuan, nah itu silakan nanti kita harus bisa cekatan juga gitu ya membantu pelanggan yang membutuhkan tadi. Kemudian kenyamanan pelanggan ini juga penting ya. Jadi jangan sampai misalnya kita punya toko, punya kios tapi kotor gitu ya. Kemudian kita misalnya Mbak Ria Agustina nih punya toko kedai misalnya, punya kedai kopi nih. Tapi ternyata di kedai kopi itu nggak ada tempat parkirnya. Sedangkan biasanya ya anak-anak muda kan datangnya banyakan, bisa naik motor misalnya gitu ya. Nah ini malah nggak ada nih misalnya tempat parkirnya. Nah itu juga nanti menjadi salah satu pertimbangan pelanggannya mau datang ke toko kita atau enggak gitu ya. Jadi perhatikan juga nih kalau misalnya kita punya toko di pinggir jalan misalnya, lihat ada nggak lahan parkirnya gitu ya. Kemudian mereka untuk mengakses lokasi kita mudah atau enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kita misalnya jualan tapi aksesnya susah banget nih untuk dicapainya. Nah itu juga nanti akan merugikan kita sendiri sebetulnya gitu ya, karena pelanggan biasanya cenderung berpikir dua kali kalau misalnya ternyata akses lokasi yang tempat kita berjualan ini susah dicapai gitu ya. Nanti ya mereka pasti udah deh ke sana jauh, mendingan ke sini aja deh, biasanya gitu ya. Jadi perhatikan juga lokasi, tempat parkirnya, ruangannya harus bersih, nyaman gitu ya. Kemudian kalau perlu ada informasi misalnya seperti gini, hari ini diskon promo karena 17 Agustus kayak gitu-gitu. Nah, itu silakan disimpannya di sebelah mana nih supaya mudah untuk dibaca sama si pelanggannya, supaya pelanggannya tahu kalau kita misalnya lagi ada promo kayak gitu-gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak tadi tempat laundry, tempat makan gitu ya, toko, kios, barang-barang jual baju juga dan lain sebagainya itu juga tetap harus diperhatikan ya. Apalagi kalau misalnya jangan sampai nih kita mau jualan terus pernah nggak barang-barang kita atau produk yang akan kita jual ini berdebu dan lain sebagainya. Mungkin pernah ya.
melihat misalnya ke toko baru dipegang, ih debunya udah nempel tuh ya. Suka ada tuh yang kayak gitu. Nah itu juga harus diperhatikan betul ya. Kenapa? Karena itu jadi pertimbangan juga buat pelanggan. Gitu ya, anggap aja kita jadi pelanggan. Kira-kira kalau menemukan barang yang sudah berdebu gitu ya, kira-kira kita mau beli atau enggak? Nah, itu ya. Jadi harus bisa merefleksikan diri sebagai, oke, kalau posisinya aku yang jadi pelanggan gimana? Gitu ya. Sampai sini jelas ya, mudah-mudahan ya. Oke, untuk sesi tanya jawabnya, boleh dituliskan, saya kasih kesempatan untuk 3 orang penanya ya, barangkali mau share atau mau tanya silakan. Boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita open mic. Oke, silakan. 3 orang aja nih, karena waktunya terbatas ya. Gitu ya. Jadi sambil menunggu yang mau tanya nih, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Pelayanan ini menjadi hal yang paling penting ya dalam kita saat jual produk atau jasa. Kenapa? Karena dengan pelayanan yang baik, ini pasti akan membuat pelanggannya akan hadir kembali, akan datang kembali, pelanggannya senang, merasa dihargai gitu ya. Apalagi misalnya pelanggannya juga disediakan nih tempat yang nyaman gitu ya, kemudian bersih, pasti mereka senang untuk belanja di tempat kita dibandingkan dengan toko yang mungkin berdebu dan lain sebagainya gitu. Yang tidak kita perhatikan aspek kebersihannya, pasti mereka juga pikir 2 kali untuk datang ke tempat kita, gitu ya. Jadi kadang ada juga nih misalnya yang satu tokonya murah tapi pelayanannya kurang bagus, yang satu tokonya harganya misalnya jual barang-barangnya lebih mahal tapi pelayanannya bagus. Orang-orang akan cenderung datang ke toko yang kedua, gitu ya. Kenapa? Nggak apa-apa deh mahal sedikit, yang penting saya dilayani dengan baik, saya mendapatkan pelayanan yang emang seharusnya saya dapatkan sebagai pelanggan misalnya gitu ya. Saya tidak dikecewakan, saya pulang dengan rasa gembira. Nah, seperti itu ya. Jadi pelayanan yang baik juga harus diperhatikan nih ketika kita melihat pelanggan misalnya kayaknya kebingungan nih butuh bantuan. Nggak usah nunggu dia manggil, langsung didekati pelanggannya ditanyakan misalnya, mau cari apa Mbak? Ada yang perlu dibantu nggak misalnya gitu ya. Atau misalnya ini saya mau cari produk ini buat apa ya, buat masak nih misalnya gitu ya. Ada bumbu-bumbu ini enggak? Oh di sebelah sini kalau untuk bumbu. Nah itu kan enak ya. Diantarkan pelanggannya. Jangan cuma ditunjuk-tunjuk aja. Itu loh tuh Bu sebelah sana tuh. Tinggal belok aja Ibu belok kanan. Ih salah-salah Bu jangan ke sana. Beloknya ke sini. Nah, kadang juga ada tuh kayak gitu ya. Nah kalau kita sebagai tenaga penjualan jangan sampai nih kita lakukan seperti itu gitu ya. Karena itu nanti membuat pelanggannya juga jadi kurang nyaman gitu. Gimana sih kok saya butuh bantuan dibantunya kok cuma kayak gitu sih. Gitu ya. Lebih enak lagi misalnya Mbak Risa lagi cari misalnya mie instan terus bingung nih aduh minimarket supermarketnya besar banget di sebelah mana ya misalnya terus nggak ada tulisan-tulisan yang apa penunjuk arah bagian mana nih di mie instan kebingungan misalnya disamperin nih sama si tenaga penjual tokonya Mbak ada yang bisa dibantu ini Mbak saya mau cari mie instan oh ke sebelah sini Mbak Risa misalnya gitu ya nah itu enak kan tuh dianterin misalnya gitu ya pasti kita juga seneng kan kenapa karena kita oh ya nih saya lagi kesulitan dibantu ya pasti seneng dong betul nggak nanti setelah itu kan jangan lupa ucapan terima kasih gitu ya kepada si tenaga penjual tokonya karena sudah membantu kita gitu misalnya atau nanti misalnya jangan lupa nih kalau kita sebagai tenaga penjual toko apalagi kasir ketika sudah selesai transaksi ketika kasih uang kembalian, nah jangan lupa dikasih ucapan terima kasih juga ya, supaya mereka senang, supaya pulang juga dengan hati yang gembira gitu. Jadi nggak ada lagi nih begitu pulang dari belanja ngomel-ngomel di jalanan, biasanya gitu ada ya. Dia tuh tadi tuh, kok dia kok ngasih uang kembalian nggak bilang makasih ya, misalnya gitu ya. Kelihatannya sepele sih, betul nggak? Kadang kita juga kadang apa begitu terima uangnya ya udah pergi aja gitu ya. Dia kadang kan suka bilang, "Ini Bu kembaliannya, terima kasih sudah berbelanja." Oh iya, biasanya kita cuma gitu aja ya. Kalau kitanya yang ramah, "Oh iya sama-sama," misalnya, "Terima kasih kembali," minimal itu ya. Tapi kalau misalnya si kasirnya itu nggak ngucapin terima kasih, kita yang kehilangan gitu ya. Kok dia nggak ngomong makasih sih? Biasanya gitu. Terus pulang dari tokonya atau pulang dari belanjanya biasanya, iya ya, kenapa nggak ngomong makasih ya? Bertanya-tanya gitu ya. Kayak kehilangan sesuatu gitu. Padahal kadang juga mungkin ketika dia bilang makasih, kadang kita juga nggak begitu peduli banget gitu ya. Biasanya juga ada tuh yang kayak gitu ya kan. Tapi alangkah lebih baiknya sebagai penyedia atau tenaga penjual toko, lebih baik ya setelah misalnya si pelanggan yang mau belanja banyak atau sedikit, kemudian mau belanjanya cuma nggak jadi belanja misalnya cuma cari-cari aja misalnya gitu ya. Nah, itu tetap harus diucapkan terima kasih ya. Biasanya kan kalau kita datang ke minimarket, halo selamat datang, selamat berbelanja kakak, bisa gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu kan.
Tapi kadang begitu kita buka tokonya, misalnya pintu tokonya, kok nggak ada yang ngucapin selamat datang ya? Kadang kita kehilangan gitu ya. Padahal itu terlihat sepele sebetulnya. Ternyata sepele gitu, tapi itu penting dalam pelayanan. Gitu ya. Supaya mereka senang. Begitu datang disambut kan senang ya. Kayak kita sih gimana kalau ada tamu atau kita bertamu nih ke rumah orang, Mbak Rina nih, bertamu datang ke rumahnya Mas Rizky misalnya. Begitu datang kan, wah Rina, ayo masuk Rina, silakan. Misalnya gitu kan enak ya. Dibandingkan dengan, oh lu Rin yang datang. Misalnya gitu ya. Kan bete ya kan. Tapi kalau misalnya disambut dengan baik kan, oh Rina yuk masuk, masuk silakan duduk. Nah itu kan udah enak ya, senang kita datang bertamunya juga. Nah ibaratkan kurang lebih seperti itu. Jadi pelanggan juga begitu datang ke tempat kita, ke toko kita, kalau disambut ya mereka pasti senang berbelanjanya. Biasanya suka gini malah mau belanjanya barangnya cuma satu, mau beli mie instan aja deh satu. Karena dilayani dengan baik gitu ya. Diajak ngobrol misalnya sama si tenaga penjual tokonya, apalagi kalau ibu-ibu nih ya, suka lupa ya, yang mau dibelinya apa, yang dibelinya apa. Nyampe rumah, loh tadi kan mau beli terigu malah nggak kebeli. Biasanya gitu ya. Karena mungkin asik ngobrol nih sama tenaga penjualan tokonya atau penjaga warungnya nih misalnya baik banget, ramah banget nih kayak Mbak Hema nih. Misalnya Mbak Hema lagi jualan nih ya. Ada yang datang nih, misalnya datang ke tokonya Mbak Hema nih mau beli. Saya mau beli itu loh sabun cuci ini. Diajak ngobrol dulu, sekalian deh sama pewanginya Mbak, kayaknya udah habis deh. Nah, untung dong kita ya enggak, yang tadinya dia mau beli cuma sabun cuci aja, sama pewanginya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan. Udah banyak nih kayaknya. Ini mohon maaf ya kalau yang ketutup lagi sama absensi ya. Yang udah tanyanya, mungkin ini banyak yang udah ketutup sama absensinya. Rekan-rekan bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oh ini yang belum bisa dengar suara saya mungkin kalau pakai handphone silahkan digeser-geser dulu ke kiri. Ada tap to speak itu diklik ya. Gitu supaya audionya bisa terdengar, supaya audionya aktif. Itu khawatirnya seperti itu ya. Dicek lagi nih suaranya, suara audionya untuk yang belum bisa dengar suara saya. Berarti dari tadi setengah jam nggak dengar suara saya, bagaimana ceritanya ini ya? Rekan-rekan saya kasih tahu ya, ini kamera harus nyala. Kalau nggak nyala, wajahnya nggak terekam loh. Karena nanti nama pun nggak muncul, kita susah nyamainnya. Ya, kita susah untuk verifikasi. Nanti khawatirnya, begitu nanti ada masalah khawatirnya ya. Kan untuk antisipasi, khawatir nanti ada masalah di depan, kita nggak punya bukti kalau rekan-rekan udah pernah ikut webinarnya. Karena ini kejadian di semester kemarin gitu. Jangan sampai ini terjadi lagi nih di semester 2 ini ya. Oke, mana nih pertanyaannya? Masih ketutup absensi juga. Dari Mbak Desi. Oh, kalau ini praktik mandiri itu di nomor 27, 28, 29 ya di aktivitasnya ya. Ada yang sudah mengerjakan, sudah selesai sampai situ. Nah, untuk praktik mandiri ini kita bikin video, isi videonya ini isinya gitu ya, ada di template uji praktik mandirinya. Di paling bawah ada instruksi pengerjaan, ada pertanyaan 6 yang harus kita jawab, kemudian pertanyaan itu yang nanti kita rekam. Gitu ya, itu untuk praktik mandiri ya. Tapi ini nanti akan saya jelaskan di sesi live konsultasi ya, karena kita kan ini lagi bahas materi dulu ya, supaya jelas ya, supaya fokus ke materinya dulu gitu. Nah untuk yang ini Mbak Desi nanti boleh ikut ke sesi konsultasi ya, supaya lebih jelas lagi nanti akan saya jabarkan bagaimana cara pengerjaannya untuk yang praktik mandiri ini. Gitu. Mungkin yang merasa masih bingung-bingung boleh nanti join lagi 10:30 ya. Kemudian kita cari lagi nih, ada lagi kah pertanyaannya selain yang teknis ya. Kemarin waktu nonton video ada yang namanya mengidentifikasi target dan kebutuhan pelanggan. Ada yang namanya target orang dalam kelas D dan E. Aduh ini yang mana ya? Ini harus kita, boleh ke sesi konsultasi ya nanti Mbak Sofia ya. Mana nih Mbak Sofianya? Boleh nanti di sesi live konsultasi Mbak Sofia ya, karena saya harus cek dulu nih untuk videonya yang mana. Oke. Bagaimana caranya kita dari Mbak Supiati nih melayani pelanggan ketika toko tidak lagi mengadakan diskon barang karena biasanya toko selalu mengadakan diskon. Wah, kalau untuk cara melayaninya ya tetap dilayani dengan baik ya, pelayanannya harus tetap baik. Kalau misalnya kadang pelanggan yang udah terbiasa ada diskon gitu ya, biasanya mau belanja di situ karena ada diskon biasanya gitu. Nah, kalau untuk kebijakan diskon ini kan sebetulnya Mbak mana nih Mbak Supiatunya? Boleh diaktifkan mic-nya Mbak Supiatun.
Mbak Supiatunia sebagai asisten tenaga penjual tokonya atau sebagai pemilik tokonya? Karena nanti tergantung ya, tergantung sama misalnya gini, kita sebagai tenaga penjual toko, kita cuma bekerja di situ. Untuk ketentuan diskon ataupun enggaknya itu kan ketentuan pemilik tokonya gitu ya, manajemen tokonya seperti apa gitu ya. Dan kita harus mengikuti itu sebagai tenaga penjual tokonya. Kita sebagai pegawainya misalnya, kita harus mengikuti itu ya, apapun yang mereka sudah tetapkan misalnya, oke nih untuk minggu ini nggak ada diskon, ya sudah misalnya harga yang dijualnya ya udah harga normal misalnya gitu ya. Nah, tapi bagaimana cara melayani pelanggan ya tetap dilayani dengan baik gitu ya. Kalau misalnya mereka tanya, kok nggak ada diskon sih Mbak Supiatu misalnya gitu. Oh iya Bu, untuk minggu ini misalnya tidak ada diskon, nanti diskonnya akan kita adakan lagi sepertinya minggu depan misalnya gitu ya. Untuk saat ini harganya normal misalnya gitu. Nah, itu juga silakan. Nanti Ibu misalnya kalau misalnya mau berbelanjanya nunggu diskon berarti Ibu harus datang lagi nih minggu depan. Nah, untuk sekarang Ibu beli kebutuhan yang Ibu perlukan dulu misalnya gitu ya. Mana yang paling urgent gitu ya sifatnya barang-barang yang dibutuhkannya. Nanti yang sisanya Bu minggu depan aja misalnya gitu. Ditawarin seperti itu nggak apa-apa. Artinya kita menjanjikan tapi kita juga harus tahu dulu ya betul-betul memang misalnya nanti minggu depan itu akan ada diskon lagi. Jadi jangan sampai kita ngasih janji palsu gitu, bilangnya ke pelanggannya, ya tuh nanti minggu depan aja misalnya ya, minggu depan datang ke sini ternyata begitu dia datang lagi ke toko kita ternyata nggak ada diskon sama sekali, dia pasti kecewa gitu ya, si pelanggannya pasti kecewa. Jadi pastikan dulu kalau misalnya diskonnya untuk minggu ini tidak ada, nggak masalah, layani tetap dengan baik ya, pelayanan yang harus kita berikan kepada mereka tetap harus maksimal, kasih pelayanan prima. Jadi jangan sampai mengecewakan walaupun tidak ada diskon misalnya, walaupun tidak ada diskon tadi, kita coba alihkan ke yang lain gitu ya, alihkan ke yang lain karena nggak melulu kok pelanggan pengen diskon melulu, nggak melulu juga, betul nggak? Kadang misalnya dia butuhnya barang A, mau diskon ataupun nggak diskon ya udah dia pasti beli gitu ya. Jadi tanyain kebutuhannya seperti apa gitu karena pasti pelanggan datang ke toko kita mereka mau mencari kebutuhannya gitu, nggak melulu ya kalau ada diskon ya syukur misalnya gitu ya, kalau ada diskon kan kita happy ya, pelanggannya happy gitu. Itu juga salah satu sebetulnya strategi marketing ya untuk menarik pelanggannya bisa berbelanja lebih banyak, biasanya seperti itu ya dengan adanya diskon ini. Tapi kalau ternyata nggak ada diskon, apalagi kalau kita cuma pegawai aja misalnya, bukan pemilik tokonya, artinya kita harus ikut ya, harus manut sama peraturan yang sudah dibuat sama si toko atau manajemen tokonya, ya sudah kita layani tetap layani yang dengan cara yang baik gitu ya. Jadi jangan berkurang pelayanannya, tetap harus kasih pelayanan yang prima kepada pelanggan kita. Begitu ya, kurang lebih ya, Mbak Supiatun ya. Kemudian mana lagi nih? Bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik ketika toko ramai sedangkan SDM terbatas? Mana nih Mas Eriknya, boleh diaktifkan ya mic-nya? Pernah ya mungkin ya ke sebuah toko, terus ya saya bilang tadi seperti di awal ya, kita cari-cari mana sih pelayannya, mana sih tenaga asisten penjual tokonya? Saya ini butuh dicarikan barang A misalnya gitu ya, saya butuh dicarikan sampo misalnya gitu ya, tapi kok nggak ada ya sampo dengan merek A misalnya gitu. Terus kita cari-cari nggak ada. Nah, untuk pelayanan seperti apa yang kalau misalnya SDM terbatas. Kalau kita punya toko seperti minimarket atau supermarket sih mudah ya. Kenapa? Karena dengan begitu juga kita maksudnya si pelanggan nggak susah-susah cari barang karena semua sudah di-display, betul nggak? Ada nih, dipajang semuanya. Mereka sebetulnya bisa baca, tapi kadang juga ada juga nih pelanggan yang nggak mau susah ya, datang tuh minta langsung dicariin. Misalnya gitu, datang ke toko, datang ke tokonya Mbak Sonia, Mbak, ini di mana sih nyari ini? Nah, ada tuh yang kayak gitu. Belum juga dia cari misalnya gitu kan. Nah, ada juga pelanggan yang memang rajin nih nyari dulu muterin toko gitu ya, baru misalnya gitu nanti kalau ada yang misalnya yang dicari nggak ada baru dia tanya kita. Tapi ada juga nih yang pelanggan begitu datang langsung minta dicarikan. Nah, itu juga ada. Tapi kalau misalnya ternyata terbatas nih kayak di minimarket cuma ada misalnya kasir sama satu orang lagi nih cuma jaganya berdua kebetulan temannya sakit misalnya gitu ya. Nah, ini untuk pelayanan tetap harus kita layani dengan baik ya, pelayanan prima. Jadi kita harus ekstra kerjanya gitu. Perhatikan betul-betul misalnya satu jaga kasir, oke yang kasir nggak boleh kemana-mana nih. Karena SDM-nya kurang, tapi yang belanjanya banyak, itu khawatir nanti ada pencurian dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pastikan kalau bisa ada CCTV yang membantu kita ya. Khawatir ada kehilangan barang dan lain sebagainya karena tidak ada yang mampu menjaga si pelanggan ini yang datang misalnya gitu ya, nggak ada yang mampu mengawasi, CCTV itu udah harus pasti dipastikan ada gitu ya supaya kita nggak kecolongan gitu sebagai pemilik toko atau sebagai tenaga asisten penjual tokonya karena banyak ya yang memanfaatkan situasi ini, di situ cuma ada kasir tuh kayaknya pelanggan si asisten penjual tokonya yang lain lagi pada istirahat misalnya gitu ya,
terus kadang tiba-tiba datang banyakan, akhirnya kita nggak bisa fokus nih. Apalagi posisinya di kasir, kita yang nggak bisa tinggalin mesin kasir atau meja kasir itu ya, karena khawatir itu tadi gitu. Nah, tapi dengan SDM yang terbatas seperti ini, pelayanan prima itu harus tetap diberikan, gitu ya. Kalau misalnya ada CCTV di situ, boleh diperhatikan dari CCTV-nya, kemana gerak-gerik pelanggannya pergi gitu ya di toko kita nih. Bisa dilihat dari CCTV-nya gitu. Biasanya kalau apa dari sisi kita udah ada CCTV di samping kita, walaupun kita cuma sendirian, kita udah bisa lihat mereka kemana aja. Kalaupun misalnya kita kelewatan gitu ya, kita lagi layani, nanti kan kita bisa playback ya, kalau misalnya terjadi sesuatu gitu. Tapi kalau ada CCTV kan aman gitu ya. Tapi kalau misalnya pun nggak ada CCTV, ya berarti kita harus ekstra gitu mengawasi pelanggannya. Harus bisa apa ya, jadi multi talent gitu ya, harus bisa melayani yang ada di sini dan juga jangan lupa perhatikan yang ada di sekitarnya gitu ya. Tapi kalau memang misalnya pun ternyata kita nggak bisa bantu pelanggannya, misalnya udah, Mbak ini tolong dicarikan dong, tapi kita nggak bisa nih tinggalin meja kasir, diajak bicara baik-baik. Misalnya Mas Fadli, mohon maaf nih kebetulan teman saya lagi istirahat, misalnya gitu ya, hanya ada saya sendiri dan saya tidak bisa meninggalkan mesin kasir, misalnya gitu ya. Untuk barang yang Mas Fadli cari, boleh saya arahkan ya Mas. Nah dari sini misalnya Mas Fadli bisa belok ke kiri, kemudian raknya ada di sebelah kanan paling atas, misalnya kayak gitu. Itu boleh gitu ya. Jadi dikasih tahu petunjuk arahnya kemana, ke tempat barang yang dia butuhkan atau yang dia cari. Gitu. Tapi jangan sampai gini, apa dia datang gitu ya, terus misalnya begitu dia datang ke kita minta, Mbak ini di sebelah mana ya? Itu tuh Pak, sebelah situ. Ih Bapak nanti dulu ya, saya kan lagi banyak pelanggan nih. Nah jangan sampai kayak gitu. Gitu. Jadi tetap harus fokus satu-satu melayani pelanggannya. Kalaupun memang misalnya ada yang pelanggan seperti itu, jangan lupa minta izin. Bu, sebentar ya, misalnya yang ada di depan saya nih Mbak Meliana nih. Mbak Meliana sebentar ya ditunggu. Ini ada misalnya Mas Fadli tadi lagi tanya gitu ya. Ditunggu sebentar ya Mbak. Pasti dong ngizinin Mbak Meliana juga ya. Kalau sebentar ya kan. Nah sebentar ingat. Jangan sampai lebih dari 5 menit tadi gitu ya. Dijelasin nih ke Mas Fadli. Mas Fadli ke sini loh. Arahnya nih kalau barang yang Mas Fadli cari. Nah itu lebih baik dibandingkan dengan kita yang cuma tunjuk-tunjuk. Apalagi sampai teriak-teriak. Waduh. Jangan ya. Nanti pelayanan kita dianggap kurang baik. Apalagi misalnya dia tuh tadi udah mana apa tenaga penjual tokonya teriak-teriak, terus saya tanya ini apa betang-betang lagi rame, terus ya gimana orang nggak ada SDM-nya, misalnya nggak ada yang penjaganya, dia sendiri kerepotan, wah nanti akhirnya menimbulkan feedback yang negatif terhadap toko kita. Tapi kalau kita misalnya dilayani dengan seperti tadi tuh, gitu ya, baik tetap baik, fokus satu-satu dilayani pelanggannya, pasti pelanggan juga akan merasa kebutuhannya terpenuhi, gitu kurang lebih ya. Oke, oke rekan-rekan nih mohon maaf sekali nih untuk pertanyaan yang lain. Nanti kita coba bahas di sesi live konsultasi ya, boleh ditanyakan kembali karena ini waktunya sudah habis nih. Mohon maaf waktunya sudah saya potong 6 menit ya, sudah saya ambil nih. Oke, mudah-mudahan walaupun sedikit saya harap bisa diaplikasikan, bisa dicoba di rumah gitu ya. Bisa coba nih, oh ya nih saya selama ini kurang komunikasi deh. Kurang deh kalau ngomong atau melayani pelanggan ini masih jutek-jutek misalnya gitu ya. Coba silakan coba kembali untuk gimana ya caranya buat sapa pelanggan nih supaya pelanggannya nyaman sama kita gitu ya, senang sama kita dan juga kita memberikan pelayanan nggak berlebihan, nggak lebay gitu ya. Karena kalau pelayanannya juga lebay, ya mereka juga pasti ini apaan sih gitu ya. Kok ya gitu banget sih. Apalagi kalau misalnya tadi kita misalnya datang ke toko mana si pelayannya ngikutin terus kita pergi gitu ya. Kita dibuntuti belok ke kanan, dia ikut ke kanan, ikut ke kiri, terus diikutin itu juga sama bikin kita nggak jadi nggak nyaman gitu ya. Atau tadi baru pegang barangnya tadi ya Mbak Eis ya, baru dipegang barang ini udah kayak radio butut nyala. Nah, itu juga jangan ya. Jadi harus perhatikan gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat mereka nyaman berbelanja di toko kita gitu. Nggak melulu kok semua pelanggan butuh penjelasan dari kita, nggak melulu. Kadang ada pelanggan yang misalnya ambil satu barang lagi dia bandingkan sendiri ada gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ternyata pelanggannya karakternya seperti itu ya udah dibiarkan dulu aja. Nggak usah kita ganggu gitu ya. Kecuali kalau dianya manggil kita mau tanya, nah baru silakan dilayani dengan baik gitu. Oke. Ini silakan yang belum dinyalakan kamera depannya ya. Boleh dinyalakan dulu dan silakan untuk di screenshot ya sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Kalau yang punya Instagram boleh nanti diposting di Instagram, jangan lupa tag ke Instagramnya RCK @RCK ya. Nanti silakan diberi caption yang menarik, jangan lupa di tag juga prakerjanya
sekolahmu atau karirmunya ya, supaya mereka melihat bahwa rekan-rekan memang sudah mengikuti webinarnya gitu ya. Harapannya dari setelah adanya pelatihan ini, setelah mengikuti webinarnya, rekan-rekan minimal ada bayangan gitu. Oh iya ya, ternyata kalau pelayanan yang baik ini bisa menimbulkan pelanggan yang setia gitu ya. Bisa menimbulkan pelanggan yang merasa nyaman, merasa dihargai, dan nanti akhirnya akan berbelanja kembali ke toko kita bukan cuma hanya satu kali gitu, mungkin berulang kali, bahkan mungkin nanti jadi pelanggan setia gitu ya. Perhatikan juga komunikasi pada saat melakukan pelayanan, ini penting. Jangan sampai pelayanan yang kita berikan juga berlebihan, komunikasi yang kita berikan juga berlebihan, apalagi sampai menjurus ke hal-hal pribadi gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh ibu-ibu di warung ya biasanya ya. Bu, kemarin beli TV ya? Wih, TV-nya bagus banget ya, Bu. Berapa inci, Bu? Wah, kepo ya. Jadi jangan sampai gitu juga gitu ya. Jadi tetap harus ada di koridor pelayanan yang baik gitu. Jadi jangan sampai melebihi batas, kecuali kalau memang pelanggan yang ngajak berbicara ke kita gitu ya. Nah, baru kita ikutin gitu ya alurnya, dia mau kemana nih pembicaraannya gitu. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya, sudah di screenshot semua ya. Udah ya, oke, sip kalau begitu. Terima kasih banyak atas waktunya nih rekan-rekan. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih berbicara, gitu ya. Berlatih menyapa, sesuaikan dengan ekspresi, gitu ya. Pilih kalimat atau kata-kata yang sesuai kira-kira yang mana, gitu. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan. Keluar rumah, maskernya masih dipakai ya, masih pandemi ya. Mudah-mudahan segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan. Salam progres.